perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Kemarin nih buat statement, kalau misalnya kita harus menjamin negara Israel, menjamin keamanan negara Israel, kalau misalnya pengen damai. Israel ini penjajah, kocak, apa yang mau dijamin keamanannya? Terbukti kan sekarang, lihat tuh, ada tentara yang meninggal, tentara Indonesia yang meninggal di Palestina gara-gara kena serang sama Israel. Udah dibilang berapa kali ya, kalau misalnya gabung Board of Peace itu tuh langkah yang salah. Ketua Board of Peace aja tuh udah gila perang loh, pasti kita masih gabung sih, kocak. Apa? Mau bilang cuma yang meninggal tentaranya cuma satu, dari sekian ribu tentara yang meninggal cuma satu, makanya ini sukses. Yang berhasil 99%, gagalnya cuma 0,00 sekian persen. Kocak. Lu kira ini MBG tol? Ini ya, kalau udah sejauh ini pemimpin kita ngambil langkah tegas untuk keluar dari BOP. Stres anjir, stres sumpah. Rakyat Indonesia rame-rame mengutuk keras serangan Israel yang mengakibatkan gugurnya prajurit TNI dan meminta Presiden Prabowo untuk keluar dari BOP. Sudah 3 orang tentara Indonesia yang gugur karena diserang oleh Israel. Apakah Presiden Prabowo hanya bisa mengecam? Kami rakyat Indonesia menginginkan supaya tentara Indonesia membalas, nyawa dibalas dengan nyawa. Tidak ada gunanya kita bergabung dengan PBB. PBB hanya bisa bilang mengecam, murka kepada tindakan Israel. Tapi Israel kemarin 1 orang. Ini sudah 2 orang lagi. Jadi tentara kita seperti boneka dibuat oleh Israel. Kepada Presiden Prabowo yang katanya mantan Danjen Kopassus, seorang militer, perintahkan kepada tentara-tentara di sana, nyawa balas nyawa. Tidak ada dialog. Karena kemarin 1, ini sudah 2. Cocok nggak teman-teman? Kalau Presiden Prabowo memerintahkan lawan Israel. Inilah kesempatan Indonesia membela Palestina. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berduka cita yang mendalam atas gugurnya personil TNI Prakaparisal Ramadan. Dalam medan tugas, usianya baru 28 tahun. Kelahiran 1998. Nah, sejak awal rakyat Indonesia sudah menyampaikan besarnya resiko mengirim TNI gabung dengan pasukan stabilisasi internasional ke Gaza ketika penjahatnya Israel belum dieliminasi. Israel sama sekali tidak peduli hukum internasional, tidak peduli apapun. Selama ini Israel sudah berkali-kali menyerang pasukan perdamaian PBB di Libanon, tapi tak pernah dihukum. Nah, kali ini korbannya adalah tentara Indonesia. Pak Prabowo keluar saja dari BOP dan batalkan kirim TNI untuk gabung ISF ke Gaza. Buat apa kirim pasukan jika sejak awal dinyatakan tidak akan terlibat dalam operasi tempur dan hanya kemanusiaan? Tapi senjata Israel setiap saat akan menyerang, tak peduli pada kemanusiaan. Dan tentara kita tewas oleh Israel secara tragis, tapi kita masih di level kecam, tak berguna. Tarik pulang semua tentara-tentara kita Pak dari Libanon, segera lakukan langkah konkret dan hukum pelakunya dengan tegas tanpa banyak kompromi. Ini seharusnya dilakukan oleh pemerintah kita. Hingga hari ini, 31 Maret 2026, dilaporkan sebanyak 3 prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB gugur akibat serangan militer Israel di Libanon Selatan. Nah, rincian kejadiannya begini. Insiden maut ini terjadi dalam 2 peristiwa terpisah dalam kurun waktu 24 jam.
Insiden pertama, Minggu 29 Maret 2026. Korban gugur yaitu Prakapa Rizal Ramadan, anggota Yonif 113 Jaya Sakti Kodam Iskandar Muda. Nah, kronologinya, gugur setelah artileri Israel menghantam markas Unipil di dekat desa Adik Al-Quser. Serangan ini juga menyebabkan 3 prajurit TNI lainnya terluka. 1 luka berat, 2 luka ringan. Nah, insiden kedua terjadi pada Senin 30 Maret 2026. Korban gugur yaitu 2 prajurit TNI, identitasnya pun belum dirinci secara luas dalam laporan awal. Nah, kronologinya, kendaraan yang mereka tumpangi hancur akibat ledakan di dekat wilayah Bani Hayyan, Lebanon Selatan saat sedang menjalankan misi patroli atau konvoi. Desakan investigasi, Indonesia mendesak PBB untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan atas insiden ini. Sekjen PBB pun Antonio Guterres dan pihak Unipil menyatakan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak dapat diterima dan harus ada pertanggungjawaban. Nah, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengecam keras serangan militer Israel di wilayah Lebanon Selatan yang menyebabkan gugurnya seorang prajurit TNI. Pada hari Minggu 29 Maret 2026, prajurit tersebut tengah bertugas dalam misi perdamaian PBB. Menlu Sugiono menyatakan bahwa Indonesia mengutuk keras insiden tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Selain 1 prajurit yang gugur, serangan tersebut juga melukai 3 anggota TNI lainnya dengan 1 diantaranya mengalami luka berat. Pemerintah Indonesia mendesak Unipil untuk segera melakukan investigasi menyeluruh guna menentukan pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Menlu Sugiono meminta semua pihak untuk segera melakukan deeskalasi konflik dan kembali ke meja perundingan. Perwakilan tetap Indonesia untuk PBB di New York telah dijadwalkan bertemu dengan pihak PBB untuk membahas pemulangan jenazah serta tindak lanjut atas insiden ini. Selain insiden di Lebanon ini, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Menlu Sugiono juga secara konsisten mengecam langkah Israel terkait pendudukan ilegal di tepi barat dan aneksasi wilayah Palestina yang dianggap merusak solusi 2 negara. Breaking news, prajurit TNI atas nama Prakapa Rizal Ramadhani gugur terkena serangan proyektil Israel di Lebanon, tepatnya di distrik Marjayon saat bertugas menjalankan misi perdamaian. Ada 1 prajurit yang gugur, kemudian 3 prajurit TNI lainnya mengalami luka. Ini benar-benar tragis. Bayangkan TNI kita yang harusnya menjalankan misi mulia, mereka sedang menjadi pasukan United Nations Interim Force di Lebanon, malah jadi korban kekejian dari Zionis Israel. Kemlu, Kementerian Luar Negeri, sudah mengutuk keras atas kejadian ini dan meminta penyelidikan lebih lanjut. Rasanya mungkin baru kali ini kita mendengar di tengah konflik Timur Tengah, prajurit TNI yang terkena sasaran proyektil dari Zionis. Semoga diusut tuntas dan ada sikap tegas dari Indonesia. Gak ada gunanya cuma mengecam dan kutukan tanpa ada serangan balasan. Paling kecaman dan kutukan tersebut dibalas Israel dengan senyuman. Katanya negara lain takut dan segan dengan tentara kita, yang konon katanya tentara kita itu sangat ditakuti oleh negara luar. Ini sudah jelas penghinaan untuk Garuda. Seharusnya ambil tindakan tegas. Jangan korbankan prajuritmu, wahai Kakanda. Belum tentu suatu saat nanti itu bisa terjadi pada dirimu. Mau berapa lagi harus mati sia-sia diserang Israel? Kenapa diam? Apa karena sudah terikat melindungi Israel? Entahlah. TNI yang cerdas balas kematian. Kita punya senjata. Buat apa tiap hari dipikul, dibebani popor, senapan, kalau cuma buat pajangan? Nunggu kita didor sama Zionis.